Saya nak kari pap seketul. Hai, seketul je. Mana yang lain? Bobo Boy kuasa 7. Jadi Bang Nat tuh nemu teori Bobo Boy kegelapan yang super ngawur banget. Yang sebenarnya teori ini udah ada dari tahun kemarin, tapi baru Bang Nat bahas sekarang. Dalam teorinya tuh disebutkan ketika Bobo Boy menginap di rumah Gopal dan terbangun besok paginya, Bobo Boy melihat buah zakarnya tidak sengaja diubah Gopal menjadi bola-bola ubi. Akibatnya Bobo Boy mengalami depresi yang sangat berat sampai membuka elemental baru, yaitu Bobo Boy Dark atau kegelapan. Teori apa ini, Cok? Gak masuk akal banget. Pertama, kemampuan Gopal itu hanya bisa digunakan terhadap benda mati dan tumbuhan aja, yang dimana kemampuan manipulasi molekul Gopal tidak akan berfungsi kepada makhluk hidup kecuali tumbuhan dan molekul tubuh Gopal ketika menggunakan kuasa tahap ketiganya. Sehingga ketika di teorinya disebutkan biji Bobo Boy yang tidak sengaja diubah, di situ udah gak mungkin banget. Yang bikin teori itu kayaknya antara dia tuh bercanda atau cuma orang gabut yang gak ada kerjaan. Si goblok. Tapi ada satu hal yang menarik bagi Bang Nat yang baru Nat sadari. Soalnya teorinya tuh nggak sepenuhnya salah juga. Lah, maksudnya gimana? Jadi, walaupun teori soal biji berubah itu ngawur parah, akan tetapi bagian teori Bobo Boy depresi berat sehingga membuka elemental baru itu sangat menarik. Jadi, di konten kali ini Nat ingin membahas biji. Maksudnya Nat ingin membahas cara Bobo Boy bisa membangkitkan kuasa elemental kegelapannya. Ya, walaupun kita juga tahu sih, Monster Studio itu udah mengkonfirmasi jika Bobo Boy hanya punya 7 kuasa elemental aja. Akan tapi seru juga sih kalau kita bahas soal teori bagaimana cara Bobo Boy mendapatkan kuasa kegelapannya. Hehehe. Baiklah, daripada kelamaan di intronya, mending langsung saja kita mulai. Perubahan Bobo Boy Dark Elemental. Let's check this out. Yay! 1. Emosi. Seperti yang kalian tahu, jika kuasa elemental Bobo itu sangat berkaitan dengan emosi Bobo Boy. Hal ini terrealisasikan dengan kuasa elemental yang memiliki sifat berbeda-beda dan membutuhkan emosi yang berbeda untuk membangkitkan tiap elementalnya. Nah, terasa dengan menggunakan emosi sebagai alasan untuk membangkitkan kuasa Dark Bobo Boy itu cukup masuk akal sih, mengingat Bobo Boy rentan untuk dimanipulasi. Ditambah Bobo Boy juga yang dicampakkan oleh keluarganya bisa jadi celah bagi si manipulator untuk merubah Bobo Boy. Sehingga dengan rasa sakit dan kesepian yang Bobo Boy rasakan, hal itu malah bisa membuat Bobo Boy jatuh ke dalam jurang keputusasaan, sehingga Bobo Boy mungkin bisa membangkitkan emosi terdalamnya yang membuat dia bisa mengakses kuasa yang tidak pernah ada, yaitu kuasa elemental kegelapan atau dark. 2. Power Spera. Selain berhubungan dengan emosi, kemunculan dari Power Spera kegelapan itu sendiri justru malah lebih masuk akal untuk membangkitkan kuasa elemental kegelapan yang ada pada Bobo Boy. Mengingat kuasa elemental Bobo Boy juga memang berasal dari 7 Power Spera elemental yang berbeda-beda. Jadi tidak menutup kemungkinan Bobo Boy masih bisa menambahkan kuasa elemental lain ke dalam jam kuasanya. Dan Monster bisa aja mengambil plot cerita yang membuat Bobo Boy tidak bisa mengakses kuasa elementalnya, sehingga Bobo Boy bisa menggunakan kuasa dari Power Spera yang lain, terutama Power Spera kegelapan. Dan bisa aja pemakaian dari kuasa elemental kegelapan hanya akan sementara dan tidak akan permanen dimiliki oleh Bobo Boy. 3. Energi negatif. Seperti yang kalian tahu, kuasa elemental sudah Bobo Boy gunakan selama bertahun-tahun. Namun, karena sebelumnya kuasa elemental juga sudah beberapa kali berpindah penggunanya, dan Bobo Boy juga berhasil menekan ambisi kuasa elemental yang tidak berhasil, membuat Bobo Boy menjadi haus akan kekuatan kuasa elemental dark atau kegelapan.
bisa menjadi manifestasi ambisi kuasa elemental yang sering digunakan. Ya bisa dibilang energi negatif lah, yang nanti harusnya membuat penggunanya menjadi haus akan kekuatan. Dan dikarenakan Boboiboy tidak berubah menjadi jahat seperti Retaka, akhirnya energi negatif dari kuasa elemental membentuk kuasa kegelapan yang mampu meniru seluruh kemampuan elemental Boboiboy yang lain. Pasti bakal keren tuh. 4. Kuasa terlarang. Seperti yang kita tahu, walaupun hampir sebagian karakter mendapatkan kuasa mereka dari Power Spera, akan tetapi tidak semua karakter mendapatkan kuasanya dari Power Spera. Contohnya, musuh Boboiboy di musim 1, 2, dan 3, terus ada robot jahat di Mekamato. Ya walaupun mereka tidak berasal dari animasi Boboiboy, akan tetapi mereka masih satu universe dengan Boboiboy. Nah terasa bisa aja tuh kuasa elemental kegelapan berasal dari sebuah anomali energi di alam semesta yang bukan berasal dari kuasa Power Spera, sehingga nantinya Boboiboy entah bagaimana bisa mendapatkan dan terpaksa menggunakan kuasa terlarang, yaitu elemental kegelapan. 5. Multiverse. Satu lagi nih hal yang gak disukai oleh pihak Monster Studio, yaitu konsep multiverse, yang dimana Monster Studio bisa menggunakan alasan varian Boboiboy yang lain lah yang menggunakan kuasa elemental kegelapan. Hal ini bisa berupa Boboiboy yang menggunakan kuasa elemental kegelapan ataupun Boboiboy yang menggunakan versi jahat dari kuasa elemental yang Boboiboy miliki, sehingga kuasa kegelapan yang dihadirkan malah bisa lebih bervariasi lagi. Ya walaupun konsep multiverse itu tidak disukai oleh pihak Monster Studio sih, akan tetapi Monster juga pernah membuat crossover antara Boboiboy Galaxy dan Lawak Kampus yang memperlihatkan Power Spera Gigabot yang memiliki kemampuan untuk membuka dimensi lain. Dan hal itu tuh bisa menjadi jembatan untuk memasukkan konsep multiverse ke dalam animasi Boboiboy. 6. Fusion. Seperti yang kalian tahu, kuasa elemental fusion milik Boboiboy memiliki potensi kuasa yang luar biasa. Itu karena Boboiboy bisa menciptakan elemental baru dengan menggabungkan dua kuasa elemental yang berbeda, sehingga menciptakan efek kuasa elemental yang baru juga. Sama halnya seperti Boboiboy Magnet yang terrealisasikan dengan terciptanya elemental fusion Boboiboy Gentar. Maka tidak menutup kemungkinan Monster juga bisa merealisasikan kuasa elemental kegelapan melalui konsep elemental fusion. Entah kombinasi elemental apa yang bisa menciptakan elemental kegelapan nantinya. Semoga aja ini tuh bisa direalisasikan oleh Monster Studio. Itu karena banyak fans yang berharap jika Boboiboy juga bisa mendapatkan kuasa elemental kegelapan. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye. Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak sudahi rata